Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Jadilah Reflektor. Efesus 5:14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kata bangun menunjukkan kita sudah hidup. Dan jika kita hidup, itu berarti kita memiliki kesadaran. Jika kita sudah sadar, barulah kita bisa bangkit. Sesudah bangkit, barulah kita bisa bekerja dan Kristus baru dapat bercahaya melalui hidup kita. Sayangnya, banyak orang menamakan diri orang Kristen, bahkan sudah lama menjadi orang Kristen, namun hidupnya tidak bercahaya di tengah-tengah kegelapan dan hanyut terbuai dalam arus kehidupan serta berada di bawah tekanan dosa, sehingga cahaya Kristus tidak tampak di dalam orang tersebut. Hanya orang percaya yang hidup, yang bangun dan yang bangkit, barulah Kristus bercahaya di tengah kegelapan. Kristus bercahaya atas hidup itu sama artinya Anda menjadi terang di tengah kegelapan. Maka dengan sederhana disebut dengan kata hidup berdampak. Setiap orang memiliki potensi untuk mengaruhi orang lain di sekitarnya. Pengaruh tersebut bisa bersifat positif maupun negatif. Orang yang membawa pengaruh positif disebut motivator atau inspirator, di mana keberadaannya mampu mendorong orang lain mengikuti jejaknya atau menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara orang yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Tuhan sangat menginginkan setiap orang percaya memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia yang jahat ini. Tuhan Yesus katakan dalam hal menjadi dampak. Tuhan Yesus menyamakannya dengan garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata garam dalam teks bahasa Yunani adalah halas. Di sini garam merupakan gambaran kekuatan yang dapat memberi pengaruh selama garam tidak menjadi tawar. Tetapi kalau garam sudah menjadi tawar, maka tidak berguna sama sekali. Jadi garam harus berfungsi untuk memberi rasa. Demikian pula kehidupan Anda sebagai anak Tuhan. Ketika Anda sebagai orang percaya yang dianalogikan sebagai garam, maka Anda harus berfungsi untuk mempengaruhi lingkungan di mana Anda berada bagi Kristus. Anda harus mempengaruhi, bukan sebaliknya Anda dipengaruhi. Apabila Anda yang dipengaruhi atau tercemar, maka fungsi Anda sebagai garam sudah menjadi tawar. Garam yang tawar tidak ada gunanya di tangan Tuhan. Jadi batu sandungan yang hanya menjadi cemoohan dan diinjak-injak orang. Anda juga diminta untuk kerelaannya jadi terang, sebab Alkitab menyebutkan bahwa terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 9 dan Yohanes 8 ayat 12. Anda tidak memiliki terang dengan sendirinya, dan Anda hanya memancarkan atau memantulkan terang dari Tuhan itu melalui kehidupan Anda.
Namun jikalau hidup Anda terus-menerus terseok-seok dari masalah ke masalah pribadi, sehingga tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain, maka Anda perlu memeriksa diri. Mungkin ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, hidup Anda tidak akan bisa menjadi terang. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan melihat Anda memiliki hati yang sungguh-sungguh rela menjadi reflektor, maka Tuhan akan mengizinkan masalah. Fungsi sebagai reflektor atau alat pantul untuk menjadi lebih bersinar terang. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda tidak memandang dengan merendahkan bila seseorang mengalami musibah dalam perjalanan hidupnya. Antara itu sakit penyakit, kegagalan, mungkin saja Tuhan sedang membersihkan alat pantulnya atau reflektornya agar lebih terang. Jadi bersikaplah benar bahwa Anda sebagai orang percaya tidak kebal terhadap sakit penyakit dan kesusahan. Ketika orang lain mengalami kesusahan, di sanalah terang Anda dibutuhkan untuk bercahaya dalam kegelapan itu. Artinya, kehidupan Anda membuat orang lain untuk mengalami perhatian dan Anda mengerti akan kesusahan yang dialaminya. Mari berdoa. Ikuti saya berdoa. Bapa di sorga, tunjukkanlah jalanmu. Biarlah terangku bercahaya sebagai teladan yang baik dan benar bagi sesamaku. Tolong mereka untuk melihat karyamu terpancar indah dari sikap hidupku. Biarlah terangmu bercahaya melalui hidupku, baik laksana lilin di sudut ruangan maupun bagaikan mercusuar di atas bukit. Biarlah hidupku hanya bagi kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.